Banjir dan longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera terus menjadi sorotan. Bencana yang menerjang 50 kabupaten atau kota di 3 provinsi ini membuat 3,3 juta orang terdampak. Jumlah korban yang mencapai 753 jiwa diyakini terus bertambah. Bahkan, kerusakan infrastruktur besar-besaran akibat bencana ini juga menghantam sejumlah wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekspedisi iman, saya kok agak nervous saja karena mungkin bahasannya agak penting dan memang cukup tegas kita sampaikan kali ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diperjumpakan lagi bersama saya Irfan, Bang Mizan, kemudian juga Bang Tama. Kali ini kita akan membahas video yang lagi hangat-hangatnya, yakni kaitannya dengan banjir atau bencana yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera gitu, Ustaz. Nah, begitu Ustaz. Insyaallah sekarang ini kita akan melakukan berbincang hangat ya kaitannya dengan bencana yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera tadi. Kira-kira Ustaz, kaitannya dengan bencana ini itu barangkali bisa dipaparkan ya tentang banjir di Sumatera ini sudah seberapa besar eskalasinya gitu. Ya. Para sahabat ekspedisi iman, jadi banjir atau bencana longsor, banjir dan longsor yang ada di Sumatera itu meliputi 3 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Aceh, terus Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini dimulai pada sekitaran tanggal 25 November 2025. Kalau kita hitung sampai hari ini itu sudah 1 pekan. Sudah 1 pekan pasca terjadinya banjir dan longsor di 3 provinsi Sumatera tersebut. Dan tercatat eskalasinya meluas. Jadi di Aceh itu ada beberapa daerah, ya, termasuk Aceh Tamiang itu yang paling besar kena dampaknya. Aceh Tamiang hari ini itu menjadi kota mati, kota zombie. Nah, kemudian kalau di Sumatera Utara, Sibolga dan sekitarnya. Lantas kalau Sumatera Barat di Padang Panjang. Nah, korban yang tercatat hingga hari ini, data itu sudah terkumpul 914 korban meninggal. Itu yang tercatat, yang sudah ditemukan. Gitu, ya. Yang belum ditemukan masih banyak. Kemungkinan lebih banyak dari ini. Ya bisa bertambah terus setiap hari. Ya, maka selalu update. 2 hari yang lalu itu 500-600. Sekarang sudah 914-an. Kemudian yang hilang ya 300 sampai 500-an itu yang belum ditemukan. Nah, itu eskalasi perhitungan. Kemudian kerugian yang ditimbulkan di Aceh saja, kerugian material itu tercatat 2,04 triliun rupiah. Itu di Aceh saja, belum di Sumatera Utara, belum di Sumatera Barat Padang Panjang. Jadi eskalasinya seharusnya itu sudah tercatat dan diumumkan sebagai bencana nasional. Tapi sampai sekarang belum ada itu. Belum ada di status bencana nasional. Padahal sudah seperti itu. Artinya apa? Ini menganggap remeh nyawa rakyat. Kan begitu. Rakyat yang sudah ratusan, 900 hingga mau tembus ke 1000 nyawa, dan yang hilang itu juga belum ditemukan ratusan juga. Ini kalau belum dikatakan sebagai bencana nasional, kebangetan. Jadi ibaratnya apa ya? Ya kebangetan dan brutal ya. Kelewatan. Jadi menganggap remeh nyawa. Padahal di kasus Anita Tumbler saja, ya. Di kasus Anita Tumbler itu aja, itu petugas KAI-nya itu yang sudah berniat untuk mengganti tumbler yang cuma harganya 300.000 ya. Itu katanya sudah mahal.
Nah, itu nggak mau minta tanggung jawab, akhirnya mau dipecat. Ya, jadi berita awalnya dipecat itu petugas KAI-nya. Tapi ketika viral se-Indonesia dianulir, nggak jadi dipecat. Ini masalah 1 tahun bertubuh. Ini nyawa, bukan 1 nyawa, tapi ratusan nyawa, bahkan bisa ribuan nyawa. Dan harta benda yang sedemikian luar biasa besarnya nilainya. Ini nggak ada yang dipecat. Pejabatnya itu nggak ada yang dipecat. Betul. Nggak ada yang dihukum masih. Nah, ini yang ironis dan menyedihkan. Ustaz, apa benar bahwa banjir Sumatera itu karena tambang dan pembalakan? Ada yang mengatakan bila hutan tidak digunduli, tapi ahli fungsi jadi hutan sawit. Bukankah hutan sawit juga hutan, ngoten? Iya, Pripun? betul. Betul bahwa sawit itu ketika ditanam dalam jumlah eskalasi yang besar, itu memang hutan sawit ya, bukan hutan lindung. Nah, ini perbedaannya. Ya. Hutan sawit iya, tapi bukan hutan lindung. Dan hutan sawit perkebunan, lebih tepat yang disebut perkebunan, kebun sawit, itu tipenya monokultur. Jadi hanya 1 tingkat. Jadi rumput-rumput atau semak-semak itu enggak ada sama sekali. Karena memang sawit itu tipenya monokultur, 1 pohon itu saja, sehingga 1 tingkat ketika ada hujan yang lebat itu tidak akan mampu untuk menahan air karena 1 tingkat begitu. Nah, ditambah lagi akarnya itu akar serabut. Akar serabut dari kelapa sawit itu hanya banyak di permukaan, tidak bisa ke dalam menghunjam bumi, itu enggak. Nah, terus eskalasi akarnya, persebarannya kurang luas, terbatas. Maka tidak akan mampu untuk menyerap air hujan, menahan tanah ketika ada hujan lebat. Apalagi di bawahnya itu nggak ada semak-semak. Ya, semak-semaknya apalagi kebun itu selalu dibersihkan. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi betul, memang itu pohon ada daunnya. Nah, ya bayam juga ada daunnya, pohon. Cabai juga ada daunnya. Sekarang kemudian apakah karena pohon ada daunnya terus itu cabai ditanam jadi hutan cabai untuk menahan air hujan? Kan nggak bisa. Jadi itu mengamankan dompet sebenarnya, bukan mengamankan suatu daerah agar menjadi penyangga daerah tersebut dari berbagai macam bencana banjir atau satwa, untuk menjaga satwa, menjaga udara, kan begitu. Nah, kalau hutan lindung itu 3 tingkat. Tingkat yang pertama pohon yang besar-besar. Nah, tingkat yang kedua pohon yang kecil-kecil. Nah, pohon sedang gitu kan. Terus tingkat yang ketiga paling bawah rumput, semak-semak itu banyak, semak belukar banyak. Nah, antum ini Bang Irfan sama Bang Rama sudah di ekspedisi Iman kan belakrak masuk hutan. Nah, Tahu lah hutan itu seperti apa. Semaknya banyak. Terus apa pohon-pohon yang besar, pohon yang kecil di tingkat kedua, tingkat ketiga itu bisa untuk menahan air hujan dan menyimpannya dalam tanah. Apalagi akarnya akar tunggang. Pohon besar itu akarnya tunggang, itu menghunjam ke tanah, persebarannya lebih luas. Jadi untuk menahan tanah agar tidak ikut longsor itu memang kuat. Jadi maka kalau dikatakan itu bukan karena kerusakan alam, sekarang kita lihat di Aceh. Di Aceh itu hutan lindung yang rusak itu mencapai 1.000 hektar. Ya, mencapai 1.000 hektar. Nah, kemudian secara umum kita lihat Walhi itu lantas mengumpulkan data 7 operator tambang emas sama tambang yang lain itu, termasuk operator perkebunan sawit itu yang menggunduli hutan. Ini ada misalnya PT Agrikon
Resources ya, AGR ya, AGR. Nah, itu kemudian melakukan untuk menanam sawit ya, mengalih fungsi hutan lindung jadi perkebunan sawit, itu melakukan penebangan besar-besaran. Dalam sehari itu sudah bisa sampai ratusan hektar, lebih dari sehari itu sudah ratusan hektar yang ditebang. Dan tahun depan rencananya itu mau nambah 500 sekian hektar dan membabat hutan Masih itu aja, 185.000 sekian pohon Masih. mau masih ditebang. mau juga. Itu rencana tahun depan Masya itu Allah. untuk memperluas. Luar biasa. Nah, kemudian ada yang PT GMR. PT GMR itu Gayo Mineral Resources. Waktu itu masuk kampung Iya. saya juga itu Waduh, jadi masalah ya. masalah deh. Kemudian ada proyek besar PLTA di Sumatera itu. Nah, PLTA ini itu membabat hutan sekian 350 hektar untuk proyek PLTA raksasa di Aceh Nangrul Darussalam. Terus ada tambang emas besar di Sumatera Utara, Martabe. Martabe itu per hari bisa menghasilkan per tahun ya 3 ton emas. Itu bisa bayangkan. Nah, jadi ini adalah pembalakan liar, perusakan lingkungan, hutan lindung dialih fungsi menjadi hutan monokultur untuk kebun, untuk kepentingan mengamankan dompet. Maka yang terjadi adalah ya bencana ekologis yang mengerikan. Sudah semengerikan ini Ustaz ya. Sangat-sangat mengerikan sekarang ini. Nah, lantas bagaimana pandangan Islam itu kaitannya dengan sanksi para perusak ini yang menyebabkan bencana ekologi seperti ini, Ustaz? Menurut Islam, sanksi itu ada 4 kategori. Yang pertama hudud. Hudud ini jenis sanksinya, terus kadarnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Hudud itu contohnya murtad. Murtad itu langsung dipenggal kalau nggak mau tobat. Kemudian berzina, ini sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dirajam kalau pernah menikah, kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Kemudian mencuri, qata'atu pembegal jalanan. Nah, ini masuk hudud. Kemudian yang kedua jinayat. Jinayat ini hudud tadi pembunuhan masuk hudud. Nah, jinayat itu ada penganiayaan terhadap fisik seseorang. Jenis sanksinya itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma nanti kadarnya itu disesuaikan dengan kadar penganiayaannya. Misalnya kalau jari itu ada 10, terus 1 dianiaya cacat 1 jari, maka 1/10 diat. 1 diat penuh 1.000 dinar. Berarti 1/10 dari 1.000, 100 dinar 1 jari. Itu kalau telinga 2 pasang, 1 pasang fungsinya hilang, maka 500 dinar. Itu diat. Jadi sanksi untuk pembalakan liar dan pemberian izin itu masuk takzir. Nah, takzir ini hukumannya kadarnya ditentukan oleh undang-undang penguasa Islam, sedangkan jenis-jenis sanksinya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dari yang minimal sampai maksimal. Itu tergantung pada eskalasi dampak kerusakannya. Nah, kita lihat ini sudah luas dampaknya, korbannya ratusan nyawa, Sangat luas. maka sanksinya maksimal yaitu hukuman mati. Bagi pemilik tambang, operator tambang itu dicabut izin perusahaannya, dibubarkan, dan bisa dihukum mati dengan takzir. Lantas Karyawan. yang memberikan izin, pejabat yang memberikan izin ini dicopot, mundur, dan juga di hukuman takzir maksimal yaitu mati, karena izin yang diberikan itu menyebabkan kerusakan, bencana, dan korban nyawa yang sedemikian banyak dan besar.
Insyaallah itulah tadi ya diskusi hangat kita kaitannya dengan banjir yang menimpa saudara kita di Sumatera. Sekian dari kami. Sampai berjumpa di ekspedisi iman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.